Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Melanjutkan kembali rilis berita resmi statistik yang sudah disampaikan oleh Kepala BPS Republik Indonesia, maka saat ini kami melanjutkan kembali untuk berita resmi statistik dari BPS Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian, para sahabat data yang kami banggakan, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan harga konsumen, kemudian perkembangan nilai tukar petani, perkembangan pariwisata, dan perkembangan transportasi. Bapak Ibu sahabat data, yang pertama kami ingin menyampaikan indeks harga konsumen atau IHK kondisi Desember 2021 dari dua kota inflasi yang ada di Kepulauan Riau. Yang pertama adalah dari Batam. Inflasi Januari di 2022 adalah sebesar 0,74%. Kemudian untuk Kota Tanjung Pinang sebesar 0,38%, sehingga gabungan dari dua kota inflasi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau menjadi 0,69%. Kemudian kalau kita bandingkan year on year, Januari 2022 dibandingkan dengan kondisi Januari 2021, maka di Kota Batam terjadi inflasi sebesar 2,51%, dan di Tanjung Pinang adalah sebesar 0,67%, sehingga inflasi di Kepulauan Riau menjadi 2,29%. Selanjutnya, Bapak Ibu sahabat data, kita melihat bagaimana ranking inflasi Kota Batam maupun Kota Tanjung Pinang se-Sumatera di kondisi Januari 2022. Tertinggi itu terjadi di Kota Sibolga, yaitu inflasi sebesar 1,53%. Dan Batam itu berada di urutan terbawah, ya. Tanjung Pinang berada di urutan terbawah, sementara Kota Batam berada di 5 besar atau 6 besar dari bawah, yaitu dengan inflasi yang terjadi di Kota Batam sebesar 0,74 dan Tanjung Pinang adalah 0,38. Selanjutnya adalah kita bisa melihat grafik perkembangan inflasi Kepulauan Riau, ya, dibandingkan dengan nasional. Kepulauan Riau tadi adalah gabungan dua kota inflasi di Januari 2022 adalah 0,69, sementara nasional adalah 0,57. Jadi posisi ini memang tidak begitu jauh berbeda, ya. Untuk kondisi 2022 yang masih dalam bulan pertama, yaitu Januari. Namun kalau kita melihat secara series atau perkembangan inflasi dari tahun 2012, kondisi ini memang semakin landai, ya, semakin landai, dan memang kita bisa lihat di tahun 2021 ada sedikit peningkatan dari 2020, ya. Jadi memang kondisi pandemi ini juga sangat mempengaruhi sebetulnya tingkat inflasi, di mana kondisi 2021 terlihat sudah mulai meningkat, ya, sudah mulai menormal, walaupun di 2022 dimulai dari bulan pertama memang sedikit melandai, tapi kita mengharapkan bahwa nantinya di perjalanan waktu memang kondisi ini akan bisa lebih kepada kondisi di antara 2-3%. Baik. Selanjutnya adalah kita melihat bagaimana inflasi yang terjadi menurut kelompok pengeluaran. Kita lihat di Januari secara umum kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil 0,47 terhadap inflasi yang terjadi di 0,69. Di mana inflasi yang terjadi pada kelompok ini adalah sebesar 1,58. Dan komoditi yang mempunyai andil inflasi terbesar itu adalah berasal dari komoditi telur ayam ras yang ada meningkat sebesar 14,66%.
Kemudian juga dari daging ayam ras ada 4,03% dan juga ada sayuran seperti kangkung yang meningkat 39,61%, cabai rawit 14,48%. Demikian juga ada bayam 16,17%, ya. Kemudian juga bawang merah 6,48%. Kemudian kita lihat dari kelompok pakaian dan alas kaki yang inflasi sebesar 0,59% yang memberikan andil sebesar 0,03%. Kemudian kita lihat kelompok perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga yang inflasi sebesar 0,20% dan memberikan andil 0,04%. Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan inflasi sebesar 1,03%, kemudian memberikan andil sebesar 0,05%. Dan kelompok kesehatan inflasi sebesar 0,12%, dan begitu juga dengan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang inflasi sebesar 0,35%, rekreasi olahraga 0,03%, pendidikan tidak mengalami perubahan, dan penyediaan makanan dan minuman restoran sudah mulai ada kenaik inflasi sebesar 1,65%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,74%. Sementara kelompok transportasi di awal tahun terlihat ada mengalami deflasi sebesar 0,81%. Kemudian kalau kita lihat dari kelompok-kelompok ini yang kita bandingkan, inflasi year on year tertinggi itu berasal dari kelompok penyediaan makan dan minuman restoran. Dan ini adalah indikasi menunjukkan harapan kita adalah di awal tahun inflasi yang terjaga ini bisa mengindikasikan bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Kemudian juga diikuti dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang inflasi tahun ke tahunnya sebesar 3,19%. Dan selanjutnya kita bisa lihat pakaian, alas kaki, perumahan, air listrik, sampai kepada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya semuanya mengalami inflasi. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan inflasi di Kepulauan Riau dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Di tahun 2018 kita bisa melihat tertinggi itu di bulan Juni, ya, yaitu utamanya berasal dari angkutan udara, ya. Kemudian ini juga mengakibatkan kondisi perkembangan harga yang terjadi di kelompok transportasi juga mengakibatkan inflasi yang terendah itu terjadi di bulan Desember, ya, di tahun 2018. Kemudian di 2019 kita lihat tertinggi itu terjadi di bulan Desember, yaitu sebesar 1,27, ya. Kemudian terendah itu terjadi di bulan September, ya, dengan deflasi sebesar 0,49. Sementara di tahun 2020 tertinggi itu terjadi di bulan Desember dengan inflasi sebesar 1,04%, dan terendah itu terjadi di bulan Maret, ya, yaitu dengan deflasi sebesar 0,40. Kemudian di tahun 2021, tahun yang baru saja kita lewati, inflasi tertinggi terjadi di bulan November, yaitu 0,86, dan utamanya itu berasal dari komoditi cabai, ya. Kemudian terendah itu di bulan Februari, ya, yaitu dengan deflasi sebesar 0,60. Dan tahun 2022 sementara ini dengan inflasi yang terjadi di bulan Januari adalah sebesar 0,69%. Ya. Kemudian kalau kita lihat untuk Kota Tanjung Pinang
Kalau tadi yang kita bahas adalah Kota Batam, sekarang adalah inflasi dan andil kota di Tanjung Pinang di Januari 2022. Inflasi yang terjadi di Kota Tanjung Pinang adalah sebesar 0,38 dan andil terbesar itu berasal dari makanan, minuman, dan tembakau, yaitu 0,20 dengan inflasi yang terjadi sebesar 0,70. Kemudian kalau kita lihat juga ternyata kelompok ini mengalami deflasi. Kalau kita lihat inflasi year on year atau dibandingkan Januari 2022 dibandingkan dengan kondisi Januari di tahun 2021, ada deflasi sebesar 0,97. Kemudian andil kedua terbesar itu berasal dari kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga, ya, yang dengan andil 0,08, dan inflasi yang terjadi di kelompok ini adalah sebesar 0,45, dan inflasi tahun ke tahunnya adalah sebesar 0,96. Kemudian andil ketiga itu adalah dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,05 terhadap inflasi yang sebesar 0,38. Dan inflasi yang terjadi pada kelompok ini adalah sebesar 0,84. Dan kemudian kalau kita lihat, kita bandingkan dengan tahun kemarin, itu terjadi inflasi sebesar 2,31. Dan selanjutnya adalah andil terbesar keempat berasal dari kelompok kesehatan, ya, sebesar 0,03, dan inflasi yang terjadi pada kelompok kesehatan adalah sebesar 1,43. Dan kemudian inflasi yang kita bandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebesar 3,95%. Dan kita bisa lihat untuk kelompok lainnya, dan ada dua kelompok yang mengalami deflasi pada di Januari 2022 ini, yaitu kelompok transportasi, di mana di kelompok ini terjadi deflasi sebesar 0,40%, sehingga andilnya memberikan deflasi sebesar 0,05. Dan inflasi yang terjadi dari tahun ke tahun di kelompok ini adalah sebesar 1,12%. Kemudian kelompok yang mengalami deflasi kedua adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan deflasi sebesar 0,04%. Walaupun ada deflasi 0,04% ini, tapi tidak memberikan andil yang signifikan, ya. Jadi tidak memberikan andil terhadap inflasi yang sebesar 0,38. Kemudian kelompok ini juga kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ternyata mengalami deflasi, ya, sebesar 0,02%. Dan dari kelompok pengeluaran ini ada 10 komoditas yang mempunyai andil inflasi terbesar, yaitu berasal dari komoditi telur ayam ras yang di bulan Januari ini meningkat 10,36% dibandingkan Desember tahun 2021. Demikian juga dengan kelompok bahan bakar rumah tangga 5,24%, daging ayam ras meningkat 2,14%, kemudian komoditi cabai rawit meningkat 14,5%, kemudian dari udang, ya, kelompok udang itu ada meningkat 9,13%, termasuk juga biaya pulsa ponsel, sotong, obat dengan resep, kemudian sayur bayam, termasuk juga dengan rokok, kretek filter yang semuanya mengalami menyumbang inflasi terhadap inflasi umum di Kota Tanjung Pinang. Dan selanjutnya kalau kita lihat, ya, perkembangan inflasi dari 2018 ke 2022. Di tahun 2018 tertinggi di bulan Desember dengan inflasi sebesar 0,85 dan terendah itu di bulan Maret 0,18. Sementara di tahun 2019 kondisinya berbeda juga. Ada yang sama, ya. Tertinggi itu umumnya terjadi di bulan Desember, namun terendahnya adalah di bulan September. Kemudian masuk ke tahun 2020, tertingginya juga masih di bulan Desember, ya, dan terendah itu di bulan Maret, ya.
Kalau tingginya inflasi yang selalu terjadi pada bulan Desember itu utamanya adalah akibat dari kenaikan tarif tiket di angkutan udara. Kemudian bagaimana dengan 2021? Ternyata tertinggi itu ada di bulan November, ya, yaitu sebesar 0,85, dan terendah itu adalah di bulan Februari dengan deflasi sebesar 0,59. Kalau di 2021 tertinggi maupun terendah itu utamanya adalah akibat kenaikan harga cabai. Dan di tahun 2022 tadi sudah saya sampaikan bahwa inflasi yang terjadi di Kota Tanjung Pinang adalah sebesar 0,38. Demikian Bapak Ibu untuk kondisi indeks harga konsumen atau yang kita sebut dengan inflasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana perkembangan nilai tukar petani di Januari 2022 untuk Provinsi Kepulauan Riau. Nilai tukar petani Kepri di bulan Januari 2022 adalah sebesar 106,99. Bapak Ibu, saya sampaikan sebentar bahwa nilai tukar petani itu adalah perkembangan harga yang diterima oleh petani dibandingkan dengan perkembangan harga yang dibayar oleh petani. Nah, apabila kenaikan harga lebih tinggi yang diterima dengan yang dibayar, maka nilainya akan di atas 100. Kemudian apabila kenaikan harganya sama, baik yang diterima maupun yang dibayar oleh petani, maka nilainya menjadi 100. Dan nilai akan berada di bawah 100 apabila nilai harga perkembangan nilai harga yang diterima oleh petani lebih kecil dibandingkan dengan perkembangan harga yang dibayar oleh petani. Nah, itulah yang terjadi dengan nilai tukar Kepri pada Januari 2022 adalah sebesar 106,99. Namun kondisi ini walaupun di atas 100 ternyata ada turun 0,28% apabila dibandingkan dengan nilai tukar petani pada bulan Desember 2021 yang sebesar 107,29 yang turun menjadi 106,99 pada bulan Januari di tahun 2022. Adapun penyebab turunnya nilai tukar petani di Januari 2022 adalah karena turunnya NTP di kelompok tanaman pangan, yaitu turun 0,60% menjadi 102,17 di Januari 2022. Demikian juga di kelompok hortikultura, turun 0,83% menjadi 107,59. Tanaman perkebunan rakyat turun 0,05% dari 103, menjadi 103,97, dan kelompok peternakan turun 0,56% menjadi 101,01. Dan memang angka NTP di kelompok ini memang masih di atas 100. Namun di kelompok pembudidaya ikan kondisinya adalah di bawah 100, yaitu 95,18, dan angka ini pun menurun 2,58% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kemudian kelompok lainnya yang mengalami kenaikan NTP itu terjadi pada kelompok perikanan yang sebesar 111,98, dan kondisi ini naik 0,08%. Demikian juga di nelayan yang NTP-nya sebesar 112,90 dan angka ini naik 0,20% dibandingkan dengan Desember 2021. Kemudian kita bisa melihat perkembangan nilai tukar petani 2019 sampai 2021. Di kondisi 2020 sampai 2022,
Di 2020 kondisi nilai tukar petani ternyata sudah berada di bawah kondisi 2021 ya. Dan kita lihat kalau di kondisi 2022 ada fluktuasi yang cukup drastis pada dari Januari ke Juli cenderung menurun, namun dari Juli ke Desember sudah cenderung meningkat. Walaupun memang kondisi ini masih di bawah kondisi tahun 2021. Kita lihat 2021 yang dari 102,77 cenderung meningkat, ya, meningkat menjadi 107,29. Dan mudah-mudahan kondisi ini nantinya akan semakin membaik, walaupun memang di awal tahun di bulan Januari ada sedikit penurunan NTP dari 107,29 dibandingkan menjadi 106,99. Selanjutnya adalah kita melihat nilai tukar petani dari secara khusus sektor tanaman pangan. Sektor tanaman pangan memang bukan sektor yang dominan terhadap kegiatan ekonomi di Kepulauan Riau. Nah, walaupun demikian, kondisi ini juga memang kondisi yang masih memberikan indikasi yang mensejahterakan masyarakat, di mana nilai tukar petani umumnya masih di atas 100. Kalau kita lihat kondisi 2021, memang kondisi ini secara umum berada di kondisi tahun 2020, maaf. Di 2020 memang kondisinya berfluktuasi dan kondisi dari Januari sampai di bulan Juni, kondisi ini di tahun 2020 masih di bawah kondisi tahun 2021. Demikian juga ada dari Agustus sampai November kondisinya masih kondisi yang sama. Namun di November Desember kita lihat bahwa nilai tukar petani untuk kelompok sektor tanaman pangan ini di bawah kondisi tahun 2020. Dan kita lihat di Desember 2021 adalah sebesar 102,79, dan ini adalah di bawah kondisi di tahun 2020 yang sebesar 104,54. Demikian juga untuk kondisi 2022 yang sebesar 102,17, masih di bawah kondisi 2 tahun sebelumnya, di mana di tahun 2021 nilai tukar petani tanaman pangan ini adalah sebesar 105,96, dan di tahun 2020 adalah 102,96. Kemudian bagaimana dengan sektor hortikultura? Demikian sektor hortikultura memang secara umum dari Januari sampai bulan Juni kondisi tahun 2021 masih di bawah tahun 2020. Namun dimulai Juli sampai Desember kondisi tahun 2021 secara umum sudah di atas tahun 2020. Nah, demikian juga yang terjadi di tahun 2022. Di tahun 2022 angka nilai tukar petani untuk hortikultura adalah sebesar 107,59, sedikit di bawah kondisi tahun sebelumnya yang sebesar 107,98. Dan angka ini pun ternyata di bawah angka tahun 2020 pada bulan yang sama, di mana tahun 2020 di Januari adalah sebesar 108,65. Dan perkembangan NTP di sektor tanaman perkebunan rakyat. Ya. Jadi jika kita lihat dari grafik ini, nilai tukar petani di tahun 2021 memang sudah melampaui, ya, di tahun 2020, jauh di atas kondisi tahun 2020. Dan harapan kita juga adalah di awal tahun 2022 memang sudah
cukup tinggi ya dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Kalau kondisi di sektor tanaman perkebunan rakyat ini 2 tahun sebelumnya NTP-nya di bawah 100. Namun di awal tahun di Januari 2022 angkanya sudah di atas 100 yaitu 103,97. Dan selanjutnya adalah di peternakan. Peternakan juga demikian, kondisinya sama ya. 2021 masih lebih tinggi dibandingkan 2020 dan harapan kita adalah di 2022 juga sudah terlihat membaik di mana angka NTP-nya adalah 101,01 sementara Januari baik di 2020 maupun di 2021 ternyata masih di bawah 100. Kemudian sektor perikanan. Sektor perikanan juga kondisinya sama ya, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ya, yaitu bahkan kita lihat di awal Januari ini, di bulan Januari awal tahun ini sudah 111,98 ya, meningkat dari Desember bahkan di tahun 2021 dari 111,89. Selanjutnya adalah subsektor ikan tangkap. Kondisinya sama ya. 2021 ya, dari tahun ke tahun ya, dari 2020 ke 2021 mengalami peningkatan ya nilai tukar petani, bahkan di awal tahun 2022 sebesar 112,90 dan sedikit meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 112,67. Bagaimana dengan subsektor budidaya ikan? Ya, kita lihat juga budidaya ikan, ya, memang terlihat ada penurunan yang cukup signifikan. Ya, kalau memang di tahun 2021 angka ini sudah mulai menurun. Ya, di 2020 masih di atas, di Januarinya masih di atas 100. Namun di 2021 sudah di bawah 100 yaitu 99,12, bahkan di awal tahun 2022 menurun menjadi 95,18. Nah, ini juga akan menjadi perhatian bagaimana penanganan terhadap budidaya ikan. Kemudian selanjutnya adalah nilai tukar usaha petani atau NTUP. Nilai tukar usaha petani ini menjadi berbeda dibandingkan dengan NTP karena di nilai tukar petani itu masih mengakomodir, memasukkan perkembangan harga-harga termasuk yang dikonsumsi oleh petani. Ya, selain daripada kondisi harga-harga dalam melaksanakan kegiatan pertanian. Namun di nilai tukar usaha petani itu lebih membandingkan indeks atau perubahan harga yang diterima oleh petani dibandingkan dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani secara khusus untuk kegiatan pertanian saja, di mana perkembangan harga untuk konsumsinya sudah tidak dimasukkan dalam penghitungan nilai tukar usaha petani ini atau NTUP. Baik, kita lihat juga kondisi yang sama. NTUP ada penurunan 0,062% dari 108,13 di Desember 2021 menjadi 107,45 di Januari 2022. Ya. Kemudian penyebab penurunan yang terjadi itu kondisinya sama ya dengan kondisi NTP. Terjadi penurunan di tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan demikian juga dengan budidaya ikan. Kemudian ada 2 kelompok yang mengalami peningkatan NTP, yaitu berasal dari kelompok perikanan dan kelompok nelayan. Dan juga kita lihat perkembangannya ya, untuk NTUP dari 2020 ke 2021 secara umum adalah kondisi di 2021 masih lebih baik dibanding dengan 2020. Bahkan kita berharap di Januari
yang sebesar 107,45 ya. Menjadi awal dari peningkatan NTP ini, walaupun memang dibandingkan dengan bulan sebelumnya di Desember ada penurunan ya. Dari di Desember 108,13 menjadi 107,45. Namun melihat secara series dari tahun ke tahun, berharap bahwa nanti di Februari, Maret dan bulan-bulan selanjutnya di tahun 2022 akan mengalami peningkatan dan secara umum akan di atas ya kondisi tahun 2 tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah indeks konsumsi rumah tangga pedesaan atau inflasi di tingkat pedesaan. Kalau kita lihat di Januari 2022 ternyata ada inflasi ya, inflasi sebesar 0,81 dan perlu kami informasikan memang inflasi ini terjadi memang secara khusus kepada petani-petani yang ada di pedesaan. Ya. Kemudian juga kondisi di Januari 2022 ini juga dibandingkan dengan Januari 2021 juga mengalami inflasi sebesar 1,33%. Nah, kemudian adapun ya penyebab inflasi yang terjadi di Januari 2022 di rumah tangga petani di pedesaan itu utamanya adalah kenaikan dari semua ya, hampir semua baik dari kelompok makanan minuman, pakaian, perumahan, perlengkapan, kesehatan, transportasi, informasi, rekreasi, penyediaan makanan dan minuman termasuk juga kelompok perawatan pribadi. Baik, demikian untuk informasi tentang nilai tukar petani maupun inflasi yang terjadi di rumah tangga petani di pedesaan. Baik Bapak Ibu sahabat data yang kami banggakan, selanjutnya kami akan menyampaikan kondisi pariwisata ya di Desember 2021 ya. Jadi masih ada memang time lag-nya ya. Jadi kita masih belum bisa menjelaskan 2022 Januari, nanti di Februari kita akan di Maret nanti kita akan menjelaskan kondisi Januari. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana kondisi pariwisata yang kita lihat dari jumlah kunjungan Wisman? Ya, terlihat memang kalau kita bandingkan kondisi 2018, 2019, 2020, 2021 dari grafik ini, bahwa kondisi di 2020 dan 2021 memang jauh di bawah ya, kunjungan Wisman itu jauh di bawah kondisi di 2018 dan 2019. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa kondisi di 2020 ya, kondisi di 2020 adalah di November itu adalah kita lihat deh di ujung tahun ada 285 orang kunjungan Wisman, walaupun memang mulai meningkat menjadi 544 orang Wisman ya. Jadi kalau kita bandingkan kemudian kemudian kita di 2021 juga jauh di bawah 3 tahun sebelumnya. Nah, kita lihat di Desember ada peningkatan menjadi 542. Jadi peningkatan yang terjadi memang dari Desember 2021 terhadap November 2021 ada peningkatan ya 90,88%. Demikian juga kalau kita lihat year on year ya, ada peningkatan di Desember 2021 dibandingkan dengan Desember 2020 0,37%. Ya, jadi memang kondisi peningkatan terjadi memang di bulan Desember karena kita tahu di sana ada hari raya libur ya, baik Natal maupun Tahun Baru. Ya. Selanjutnya adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ya. Ya. Kita lihat bahwa di Januari sampai Desember 2020 ada 408.005 orang kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau.
dan ini menurun ya, cukup drastis ya, dengan terjadinya lockdown ya terhadap negara Singapura maupun Malaysia. Sehingga apa yang terjadi? Di Januari sampai Desember 2021 hanya ada 3.103 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kepulauan Riau. Jadi ada penurunan sebesar 99,24%, yaitu dari 408.000 menjadi 3.000-an wisatawan mancanegara. Jadi memang harapan kita adalah kita sudah mendengarkan bahwa akan dibuka kembali pintu masuk dari negara Singapura atau dari Malaysia. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi angka-angka ya selanjutnya yang bisa kita lihat nantinya apakah terjadi peningkatan setelah pembukaan pintu masuk wisatawan mancanegara baik dari negara Singapura maupun dari negara Malaysia. Karena kita lihat ya perkembangan kunjungan Wisman dari dua pintu masuk, yaitu dari Batam maupun Bintan. Ya, kalau kita lihat kondisi di Batam ya dari Desember 2020 ada 471 Wisman. Di November 2021 menjadi 234 ya. Dan ya, jadi kondisi di November 2021 ada meningkat menjadi 313 di Desember 2021. Demikian juga dengan Bintan, yaitu meningkat dari 51 Wisman menjadi 77 Wisman. Dan yang kita sebut Wisman ini adalah lebih kepada para pekerja sebetulnya ya, pekerja-pekerja yang memang secara khusus memang harus melakukan kegiatan baik di Batam maupun di Bintan. Ya, jadi memang bukan pure wisatawan yang secara khusus datang untuk berwisata. Ya, jadi Wisman yang kita maksud di sini adalah lebih kepada kedatangan para pekerja, ya, pekerja. Nah, demikian juga kalau kita bandingkan year on year, ya. Di kondisi yang sama, di bulan yang sama, ternyata terjadi penurunan 33,55%, yaitu dari 471 orang di Desember 2020 dan di Desember 2021 sebesar 313 orang. Namun sementara di Bintan terjadi sedikit peningkatan, yaitu dari 71 di Desember 2020 menjadi 77 di Desember 2021. Nah, secara kumulatif kita lihat juga ternyata terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ya, di Batam dari Januari Desember 2020 ada sebanyak 299.158 orang. Namun di 2021 dari Januari sampai Desember 2021 hanya ada 2.651. Jadi ada penurunan sebesar 99,11%. Nah, demikian juga di Bintan, ya, pintu masuk di Bintan. Di Januari sampai Desember 2020 ada 64.896 wisman. Namun di tahun 2021 ternyata hanya ada 283. Dan itu pun kondisinya sama, ya. Jadi ada penurunan 99,56%. Dan sekali lagi inilah akibat tentu saja pandemi, ya, yang terjadi dengan penutupan atau lockdown pintu-pintu masuk dari negara Singapura maupun dari negara-negara lainnya. Nah, adapun dari angka-angka ini, ya, negara utama asal wisman itu adalah berasal dari dengan total kunjungan yang 544 orang itu ternyata dari Singapura, Malaysia, Australia, kemudian Tiongkok, India, dari Thailand, Jepang maupun dari lain-lainnya. Ya, jadi kita bisa lihat kondisinya di tabel diagram batang yang ada di bawah, ya, yaitu dengan jumlah kunjungan dari November dan Desember 2021. Kemudian
Negara utama asal Wisman ya ke Kepulauan Riau di Januari sampai Desember 2021 yang 3.103 orang itu ternyata masih berasal dari negara yang sama ya, yaitu dari Singapura, Malaysia, kemudian India, Australia, Tiongkok, Filipina, Inggris, dan lengkapnya ada di diagram yang ada di bawah ya. Nah, bagaimana dengan perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK? Ini juga menjadi salah satu indikator terhadap kepariwisatawan. Namun secara khusus adalah kepada hotel berbintang. Ya. Kita lihat kondisi 2020 ke 2021. Di 2020 memang berfluktuasi ya, yaitu dari kondisi Januari ya 2020 mulai menurun gitu, cenderung menurun gitu sampai di Desember menjadi TPK-nya 27,41. Namun di 2021 dengan penanganan pandemi yang semakin membaik, tentu saja tercermin dari TPK ya, di mana TPK yang terjadi di tahun 2021 sudah lebih landai ya, bahkan cenderung mulai meningkat di akhir tahun, yaitu di November sudah 31,54 dan di Desember meningkat menjadi 37,04. Baik month-to-month-nya maupun year on year memang terlihat ada peningkatan tingkat penghunian kamar ini. Nah, kemudian indikator selanjutnya adalah rata-rata lama menginap tamu asing ya maupun tamu Indonesia di klasifikasi hotel di bintang 1 ya, maupun di bintang 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat di bintang 1, wisatawan asing di November 2021 ada rata-rata lamanya 2,86, namun di Desember sudah tidak ada ya, berarti tidak ada Wisman yang menginap di bintang 1. Nah, kemudian wisatawan Indonesia adalah 1,37 menjadi 1,50 ya. Ya. Demikian juga totalnya 13,7 menjadi 1,5 rata-rata hari menginap. Kemudian di bintang 2 ya. Di bintang 2 adalah merupakan hotel yang paling lama ya, yang baik wisatawan asing maupun wisatawan Indonesia. Di November memang ada rata-rata menginapnya 5 hari, namun di Desember menurun menjadi 3,74. Demikian juga di wisatawan Indonesia, dari 1,71 menjadi 1,56. Sehingga secara keseluruhan dari November ke Desember di 2021, 1,74 menjadi 1,57. Bagaimana dengan bintang 3? Bintang 3 juga mengalami penurunan dari November ke Desember, yaitu dari 4,32 menjadi 2,96 untuk rata-rata lama menginap wisatawan asing. Dan Indonesia juga meningkat dari 1,40 hari menjadi 1,79 hari. Sehingga cara rata-rata ada peningkatan ya, dari baik asing maupun Indonesia dari 1,48 menjadi 1,81. Dan demikian juga yang terjadi di bintang 4. Ada peningkatan rata-rata lama menginap, yaitu dari 2,79 menjadi 2,87 untuk wisatawan asing. Dan Indonesia juga dari 1,61 menjadi 1,87. Secara total, wisatawan itu rata-rata lama menginap di November adalah 1,67, meningkat menjadi 1,90. Sementara untuk bintang 5, di Desember sudah tidak ada tamu yang menginap, dibandingkan dengan November 2021. Asing masih ada menginap 1,67. Kemudian Indonesia masih ada menginap 1,51. Sehingga secara keseluruhan memang wisatawan asing itu rata-rata lama menginap menurun dari 3,17 menjadi 2,92. Indonesia juga 1,50 tapi meningkat. Untuk wisatawan Indonesia ada peningkatan secara umum 1,53 menjadi 1,81. Sehingga secara keseluruhan rata-rata lama menginap tamu
ya di November itu 1,59 meningkat menjadi 1,83 di Desember 2021. Selanjutnya adalah perkembangan transportasi udara dan laut dengan kondisi masih di Desember 2021. Kita lihat dari jumlah penumpang angkutan udara. Ya. Penumpang domestik, ya, jumlah penumpang di November 2021 ada sebesar 252.759 dan di Desember meningkat menjadi 258.984 orang. Nah, ini terjadi penjumlahan dari penumpang yang datang domestik, ya. Kalau di domestik yang datang itu terjadi penurunan, ya. Dari 125.229 orang di November menurun 0,45% menjadi 124.667 orang di bulan Desember 2021. Dan penumpang pesawat yang berangkat dari 127.530 orang meningkat menjadi 134.317. Jadi ada peningkatan 5,32%. Kemudian kalau penumpang internasional tidak ada data karena memang tidak ada penerbangan yang keluar masuk dari Kepulauan Riau, ya, baik yang datang maupun yang keluar untuk penerbangan internasional. Baik, selanjutnya adalah jumlah penumpang angkutan udara domestik. Tadi sudah saya sampaikan ada peningkatan, ya, yang di November 2021 252.759 menjadi 258.984 dan kondisi ini meningkat 7,98%, ya, yaitu di Desember dibandingkan dengan Desember 2020, di mana di Desember 2020 ada sebanyak penumpang yang sebesar 239.834 orang. Ya. Jadi kita totalkan, ya. Selama tahun 2020 ada 2.456.783 orang, ya. Menurun 7,84% menjadi 2.264.059 orang di kondisi tahun 2021, yaitu dari Januari sampai Desember. Selanjutnya adalah penumpang angkutan laut, ya, untuk kondisi November Desember di tahun 2021, Bapak Ibu sekalian. Nah, jumlah penumpangnya memang ada peningkatan, ya, 20,57%, yaitu dari 461.558 orang menjadi 556.484 orang. Ya. Nah, ini adalah penjumlahan dari baik penumpang yang datang maupun yang berangkat. Penumpang yang datang meningkat, ya, November ke Desember 2021 18,75%. Sementara juga yang berangkat juga ada meningkat 22,48%. Nah, ternyata penumpang kapal internasional juga ternyata ada datanya. Ini pun secara total meningkat 25,86%. Yang datang meningkat 24,24%. Kemudian yang berangkat meningkat 32,39%. Nah, kemudian kita bagi kondisi yang domestik. Di domestik juga terjadi peningkatan dibandingkan dengan Desember 2020. Ya, ada peningkatan 5,71%. Ya. Sehingga cara total, ya, untuk angkutan laut domestik ternyata menurun, ya, 3,29% dari 4.906.000 orang menjadi 4.744.000 orang. Ya. Kemudian penumpang angkutan laut internasional, ya,
ada peningkatan baik terhadap Desember 2021 dibandingkan dengan November 2021 maupun dibandingkan dengan Desember 2020. Ada peningkatan cukup signifikan, ya, di mana di Desember 2020 101,50%, yaitu dari 5.254 orang menjadi 10.587 orang. Namun secara total, ya, akumulasi dari Januari Desember di 2020 menurun, ya, dari 1.805.934 orang menurun menjadi 66.197 orang. Jadi ada penurunan dari 2020 ke 2021 sebanyak 96,33%. Selanjutnya adalah bongkar muat bagasi dan barang angkutan udara domestik. Nah, untuk mantumannya ada peningkatan 5,03%, ya. Kemudian yang bongkar, sedangkan yang muat adalah juga meningkat 16,04%, yaitu dari 2.296,88 ton meningkat menjadi 2.665,33 ton. Kemudian bongkar muat bagasi dan angkutan di laut internasional. Untuk muat juga bongkar juga mengalami peningkatan 35,09%, yaitu dari 569.000 ton di November 2021 meningkat menjadi 769,75 ton. Demikian juga yang muat ada peningkatan dari November ke Desember dari 2028 menjadi 2.295. Nah, kondisi ini menunjukkan baik domestik maupun internasional ekspor impor, ya, yang terjadi ternyata masih mengalami peningkatan dari Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian, para sahabat data yang kami cintai, demikianlah pemaparan kami yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini menambah wawasan atau pemahaman terhadap kondisi, ya, kinerja dari sisi penanganan inflasi, kemudian dari nilai tukar petani, kemudian dari kepariwisataan maupun ekspor impor yang terjadi di Kepulauan Riau. Mohon maaf jika ada hal-hal penyampaian kami yang kurang berkenan, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.